Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dari agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua yang sudah menikah, yaitu tentang 7 ciri istri yang tidak pantas dipertahankan menurut Islam. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, apa saja sih dari sejumlah ciri istri yang tidak pantas dipertahankan menurut Islam, atau suami mempunyai hak untuk menceraikannya? Maka jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel ini, supaya channel kami ini bisa menjadi channel yang bermanfaat, yang bisa menjadi media dakwah bagi kita semua, dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Terima kasih, jazakallah. Islam adalah agama yang mengatur banyak aspek kehidupan sahabat. Salah satu aspek yang diatur oleh agama Islam terkait kehidupan suami istri saat berumah tangga. Dalam membangun pernikahan, pasangan suami istri perlu mempunyai pegangan yang kokoh agar rumah tangganya terus bisa harmonis. Pegangan tersebut tentu berdasarkan dengan syariat Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma' alim ulama. Ketika sudah menikah, antara istri dan suami mempunyai peran masing-masing. Peran yang dijalankan antara istri dan suami akan membuat rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Namun, bagaimana kalau peran itu tidak dijalankan dengan baik oleh istri? Tentu dalam syariat Islam sudah menjelaskan ada beberapa ciri istri yang kurang pantas untuk dipertahankan, dan menjadi hak seorang suami untuk memberikan warning atau peringatan ataupun yang lainnya. Salah satunya yang paling parah adalah dengan menceraikannya. Nah, berikut adalah sejumlah ciri istri yang tidak pantas dipertahankan menurut Islam yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi Dunia Muslim. Yang pertama, membangkang kepada suami. Salah satu peran seorang suami dalam berumah tangga ialah harus bisa membimbing istrinya ke jalan yang benar. Tentu dalam proses membimbing tersebut ada dinamika yang bisa saja membuat istri tidak patuh kepada suaminya. Ketika suami mengarahkan kepada kebaikan, namun sayangnya sang istri tidak taat, tentu hal ini perlu diperhatikan serius oleh suami, terutama dalam mempertimbangkan agar tidak dipertahankan dalam rumah tangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang berbunyi, "Qila li Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayun nisa'i khairun, qala allati tashruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah." Yang artinya, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Selanjutnya nomor 2 sahabat, mempunyai hasrat yang tinggi untuk terus menuntut. Setiap manusia tentu mempunyai hawa nafsu atau hasrat. Setiap hasrat juga mempunyai kemungkinan apakah tujuannya untuk kebaikan atau keburukan. Kalau hawa nafsu dan hasrat tersebut sudah mengarah kepada hal keburukan, tentu hal tersebut perlu dicegah agar tidak menimbulkan kemudaratan. Dalam rumah tangga sahabat, tentu ada situasi di mana istri mempunyai hasrat, seperti beberapa tuntutan istri kepada sang suami perihal finansial, sosialisasi, dan lain sebagainya. Jika hasrat menuntutnya sudah melampaui batas, maka perlu diingat bahwa perlu adanya rasa syukur. Perlu diingat kalau menuntut hingga mencapai kata sempurna, tentu perilaku tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pantas untuk dipertahankan sahabat. Selanjutnya nomor 3, terlalu sibuk dengan dunianya sendiri hingga lalai sama kewajibannya. Membangun rumah tangga itu tentang komitmen untuk menjalani peran antara suami dan istri. Untuk mulai suatu hubungan tersebut penting sekali bagi diri sendiri untuk menyadari bahwa komitmen terhadap peran masing-masing menjadi kunci hubungan yang kuat. Seperti peran yang dijalani oleh suami yang notabene memperjuangkan nafkah keluarga, maka perlu siap jiwa dan raga untuk menjalani peran tersebut. Namun, jika peran yang dijalani oleh salah satu di antara pasangan suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tidak menyukainya. Apalagi jika tersebut bisa merusak rumah tangga.
Selanjutnya nomor 4, sudah diperingati tentang cara berpakaian dan menentangnya. Dalam rumah tangga sahabat, tentu cara berpakaian juga sudah diatur oleh syariat ajaran Islam. Baik suami dan istri sudah diatur sedemikian rupa terkait apa saja yang menjadi batasan yang perlu diperhatikan dalam berpakaian. Batasan-batasan terkait cara berpakaian merupakan ajaran Islam karena bisa mencerminkan siapa diri kita. Hal yang tidak pantas dipertahankan dalam rumah tangga yaitu ketika istri sudah diingatkan oleh suaminya perihal cara berpakaian, namun ia tetap berpakaian semaunya. Hal ini bisa menimbulkan kemudaratan bagi istri karena dapat mengumbar auratnya di muka umum. Selanjutnya nomor 5, mendua dari suami alias selingkuh. Suatu hubungan membutuhkan kepercayaan agar terus harmonis dan sama-sama setia dalam membina pernikahan. Seiring berjalannya waktu, tentu ada godaan dan cobaan yang menghampiri baik antara suami dan juga istri. Bisa saja cobaan atau godaan tersebut merupakan ujian terkait bagaimana mempertahankan kesetiaan dalam hubungan. Orang ketiga dan perselingkuhan kerap menjadi ujian terberat dalam suatu hubungan rumah tangga. Mendua dari janji suci pernikahan memang sungguh perilaku yang tidak pantas untuk dipertahankan. Perselingkuhan yang terjadi bisa saja membuat rumah tangga tidak harmonis, bahkan berdampak buruk hingga mengalami perceraian. Situasi ini tentu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat. Selanjutnya nomor 6, menolak untuk melayani suami. Dalam Islam sudah diatur bagaimana peran istri yang mempunyai kewajiban terhadap suami seperti melayani terkait urusan ranjang. Apalagi perlu diingat bahwa setiap manusia mempunyai hasrat biologis yang perlu disalurkan dengan cara yang benar dan juga baik. Jika seorang istri dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, tentu tidak ada alasan untuk menolak ajakan suami untuk melayaninya di ranjang. Aktivitas seksual ini juga bisa mencegah suami melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di luar rumah. Selanjutnya yang terakhir sahabat, di urutan nomor 7, gemar berkata kasar dan mencampaki suami. Hal-hal yang perlu dilihat dan juga dianggap sepele biasanya dan kerap tidak dianggap penting, yaitu kata-kata yang keluar dari mulut. Perlu diingat bahwa kata-kata yang keluar bisa mempengaruhi diri sendiri dan juga sekitarnya. Dalam membangun keharmonisan rumah tangga, maka perlu menjaga lisan agar tidak berkata kasar. Hal-hal yang tidak pantas untuk dipertahankan dalam rumah tangga, salah satunya ketika istri yang gemar berkata kasar. Nah, itulah sahabat ciri istri yang tidak pantas dipertahankan sesuai dengan ajaran Islam. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.